Halo Mam, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Belakangan, Mam pasti khawatir. Mengingat isu penyebaran penyakit COVID-19. Kemudian, beberapa di antara Mam pun sekarang ada yang baru memiliki buah hati yang baru lahir. Terus gimana nih buat mencegah buah hati Mam agar tidak terkena COVID-19? Mam, di sini kita bahas bareng ya. Sebelum ke tindakan pencegahan apa saja yang harus Mam lakukan, kita review sedikit ya terkait COVID-19 itu sendiri. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Dengan gejala klinis seperti demam, batuk pilek, letih, lesu, sakit tenggorokan, dan sesak. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui droplet atau percikan cairan dari bersin atau batuk, kontak fisik, dan kontak dengan benda yang terdapat virus di atasnya, kemudian menyentuh mulut, hidung, mata tanpa mencuci tangan. Meski angka kematiannya kecil dan lebih mengancam pada kelompok usia lanjut dan orang dengan penyakit penyerta seperti asma, hipertensi, diabetes, atau kanker, tetapi semua orang beresiko tertular dan menularkan. Buah hati Mam yang baru lahir pun tetap perlu perlindungan ya Mam, sebab bayi yang baru lahir sistem kekebalan tubuh mereka belum matang. Dan adanya kemungkinan penularan dari ibu ke bayi. Dan juga penularan bisa terjadi akibat dari keluarga ataupun orang-orang di sekitar Mam ya. Pada tanggal 19 Februari 2020, lebih dari 70.000 COVID-19 yang dikonfirmasi di laboratorium telah dilaporkan, dengan lebih dari 1.800 pasien meninggal. Setidaknya, 12 neonatus atau bayi baru lahir telah didiagnosis dengan COVID-19. Tanda gejala COVID-19 yang terjadi pada buah hati Mam yang baru lahir, mungkin gejalanya tidak akan spesifik. Bisa saja itu infeksi biasa Mam. Tetapi berikut yang mungkin dapat dicurigai ya Mam. Pertama, suhu tidak stabil. Kedua, gangguan sistem pencernaan dan kardiovaskuler atau peredaran darah. Dan yang ketiga, masalah pernapasan. Sekali lagi, gejala ini tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa bayi Mam terkena COVID-19. Data pendukung lainnya diperlukan seperti 1. Adanya indikasi Mam positif COVID-19. Kedua, adanya indikasi penolong persalinan positif COVID-19. Dan yang ketiga, adanya pendukung berupa hasil laboratorium. Faktor yang berkaitan mengenai COVID-19 pada bayi diantaranya: pertama, bayi tidak sengaja menghirup bersin. Kedua, adanya kontak pada mulut atau hidung bayi tanpa mencuci tangan. Dan yang ketiga, kontak jarak dekat dengan orang positif COVID-19. Nah, sekarang bagaimana mencegah buah hati Mam agar tidak terkena COVID-19? Pertama, kalau Mam sedang mengandung si buah hati, maka lakukanlah hal ini. Biasakan cuci tangan 6 langkah selama 20 detik. Terutama sebelum makan, setelah BAB, dan setelah BAK. Atau gunakan hand sanitizer bila Mam di tempat umum. Berikutnya, biasakan untuk tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. Ketiga, gunakan masker medis bila Mam sedang sakit flu ya. Dan terapkan social distancing dengan tidak pergi kemana-mana kalau tidak mendesak. 4. Kalau Mam memang keluar, gunakan masker kain dan tetap menjaga jarak. 5. Biasakan menerapkan etika batuk ya Mam. Arahkan ke daerah bahu atau tutup pakai tisu lalu cuci tangan. 6. Tunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan apabila tidak ada tanda-tanda bahaya pada kehamilan.
7. Hindari kontak dengan hewan ya Mam, termasuk pergi ke pasar juga. 8. Hindari bepergian ke negara atau daerah terjangkit COVID-19. Bila mendesak, Mam konsultasikan dulu ya ke spesialis kehamilan atau praktisi terkait. Terakhir, mencari informasi mengenai COVID-19 hanya dari media terpercaya ya Mam, agar Mam terhindar dari hoax. Adapun nih Mam, untuk melindungi buah hati Mam yang baru lahir dari COVID-19 bisa dilakukan cara-cara. Pertama, selalu cuci tangan setiap kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan sebelum menyusui ya Mam. Kedua, lakukan kunjungan nifas atau pasca persalinan ya Mam dengan jadwal. Kunjungan 1, 6 jam sampai 2 hari setelah persalinan. Kunjungan 2, 3 sampai 7 hari setelah persalinan. Kunjungan 3, 8 sampai 28 hari setelah persalinan. Dan kunjungan 4, 29 sampai 42 hari setelah persalinan. Nah, Mam bisa lakukan kunjungan tersebut dengan media online ataupun dengan kunjungan tenaga kesehatan yang datang ke rumah. Ketiga, hindari si buah hati disentuh orang sembarangan ya Mam, terlebih sampai dicium-cium. Keempat, pelayanan neonatal esensial atau untuk bayi baru lahir 0-6 jam tetap diberikan ya Mam, seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi penyusuan dini, injeksi vitamin kalsium, pemberian tetes mata, dan imunisasi hepatitis B. Kelima, ASI eksklusif tetap diberikan ya Mam. Keenam, kalau ada tanda bahaya pada bayi baru lahir, Mam bisa segera rujuk ke rumah sakit, terutama bagi bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Ketujuh, kalau Mam diindikasikan positif COVID-19, maka tindakan persalinan pun akan dilakukan dengan mengikuti panduan yang ada. Jadi, Mam jangan khawatir ya. Yang terpenting, Mam mengikuti instruksi dari tenaga kesehatan. Itu dia Mam, tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah buah hati yang Mam sayangi tidak terkena COVID-19. Intinya, Mam dalam merawat buah hati, terapkan pola hidup bersih dan sehat ya Mam, dan lakukan social distancing sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetap sehat, jaga senyum si buah hati.